Halo semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan cara membuat SPT PPH21 melalui aplikasi ISPT dan Microsoft Excel. Nah, untuk langkah pertama tentunya adalah menginstal ISPT. Itu bisa didapatkan melalui situs pajak.go.id. Nanti silakan diinstal untuk dan ikuti langkah-langkah perintah-perintah yang ada. Kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi buka program file 8. Jadi untuk langkah pertama saya akan mengambil file database dari folder ISPT. Jadi nanti setelah diinstal, data-data aplikasi ISPT terdapat di folder program file 86. Lalu langkah selanjutnya adalah buka folder DJP. Dari sini nanti ada ISPT masa 2126. Lalu untuk database-nya sendiri ada di folder DB dan DB kosong. Nah, Anda bisa mengambil salah satu dari kedua file ini dan setelah itu dipindahkan ke folder yang akan digunakan untuk menyimpan data-data untuk membuat SPT melalui SPT. Nah, di sini saya menggunakan file MDB. Nah, setelah dipindahkan nanti akan ada di sini. File MDB-nya akan ada di sini, pilih DB. Lalu login dengan username dan password yang disetting dari perangkat masing-masing. Lalu untuk langkah selanjutnya setelah mengisi password yaitu kita mengisi profil wajib pajak. Nah, di sini saya mengisi profil seadanya, yaitu nanti diminta NPWP, nama, alamat, nomor telepon dan email. Nah, setelah profilnya bisa disimpan. Lalu untuk langkah pertama yaitu kita akan membuat SPT baru. Nah, untuk pajak yang akan saya buat SPT-nya, saya akan menggunakan data dari 2019. Jadi saya akan memilih SPT masa Desember 2019. Nah, saya sudah membuatnya sebelumnya. Jadi kalau sudah dibuat sebelumnya, gunakan opsi buka SPT. SPT berhasil dibuka. Lalu masuk ke menu isi SPT, daftar bukti potong, pilih A1. Nah, untuk melaporkannya bisa memasukkan data satu persatu dari manual atau melakukan impor CSV. Untuk melakukan impor CSV, kita kembali lagi ke folder DJP, ke folder ISPT itu, lalu mengambil contoh CSV melalui di folder dokumentasi. Nah, yang akan dipakai adalah bukti potong A1. Jadi ambil yang di sini, lalu pindahkan ke folder data-data untuk pembuatan SPT. Nah, di contoh filenya ini terdapat data-data yang diperlukan seperti NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status, wajib pajak luar negeri. Nanti bisa dipilih Y atau N apabila ada wajib pajak bersangkutan yang berasal dari luar negeri. Nanti di sini bisa diisi kode negaranya, yaitu lalu kode pajak bisa dilihat di aplikasi ISPT. Nah, di sini ya jumlah 1 sampai 20 di sini akan diisi sesuai dengan ketentuan yang ada di aplikasi ISPT. Untuk jumlah 1 sampai 20 bisa dilihat di sini. Nah, di sini
jumlah 1 sampai 20-nya itu seperti gaji, tunjangan, asuransi, gratifikasi, dan jumlah 8 itu totalnya. Lalu untuk jumlah 9 dan 10 itu adalah biaya-biaya pengurangnya, dan jumlah 11 itu total setelah dikurangi. Nah, di sini akan ada neto disatahunkan, penghasilan tidak kena pajak, dan pada akhirnya jumlah 20 adalah PPh yang harus dibayar. Nah, untuk masukkan data-datanya bisa disiapkan terlebih dahulu data-data yang mau dipakai. Nah, di sini saya sudah ada master data dari sekitar 20 data yang akan dipakai. Lalu kemudian kita masuk ke tahap pengisian CSP. Untuk data pertama itu masa pajak, silakan dimasukkan silakan dimasukkan bulan 12 yaitu bulan Desember. Untuk tahunnya, karena saya memakai data dari 2019, maka saya akan masukkan tahun 2019. Pembetulan kosongkan saja dulu. Lalu untuk nomor bukti potong, bisa dilihat formatnya. Untuk bulannya 12 itu untuk bulan, 19 untuk tahun, lalu deretan angka yang terakhir ini nomor urut bukti potong yang diinput. Masa perolehan awal, masa perolehan akhir itu untuk pekerjanya masuk dan keluar di perusahaan itu pada bulan apa dan bulan apa saja. Untuk itu saya copy paste dari master data yang sudah saya punya. Ternyata saya kelebihan satu. Lalu selanjutnya kita masukkan NPWP nya. Untuk kolom NPWP kita harus memformat ulang bentuk angkanya. Pertama, hilangkan titik dan garis stripnya. Untuk memunculkan shortcut find and replace, silakan tekan Ctrl F di keyboard masing-masing. Setelah dihilangkan garis dan titiknya, format angka akan berubah jadi seperti ini, tapi kita tetap harus ganti. Jadi kita harus ubah dari general menjadi custom. Kita harus ubah format angkanya. Masukkan 15 angka 0 untuk formatnya. Nah, selanjutnya kita masukkan NIK dari data masing-masing wajib pajak. Selanjutnya namanya,
lalu jenis kelamin, nah terus dimasukkan status PTKP dan jumlah tanggungan masing-masing wajib pajak. Lalu di sini wajib pajak luar negeri atau tidaknya. Kalau memang ada wajib pajak dari luar negeri, silakan masukkan huruf Y. Tapi karena kebetulan data yang saya pakai tidak ada, jadi saya masukkan semua N. Nah di sini apabila ada wajib pajak dari luar negeri, dapat diisi kode negaranya. Referensinya ada di aplikasi ISPT. Kode negara. Misalkan wajib pajak dari Meksiko, maka kodenya jadi MEX, lalu Hungaria jadi HUN, atau Swiss jadi CHE, atau Jepang jadi JPN, dan seterusnya. Untuk kode wajib pajaknya itu 21101. Itu kode wajib pajak untuk penghasilan tahunan. Lalu langkah selanjutnya adalah masuk ke penghitungan PPh 21. Untuk jumlah 1 itu di SPT itu adalah gaji atau pensiun dari karyawan. Nah, kalau di data saya itu adalah penghasilan bruto dari karyawannya tersebut. Jadi yang dicari adalah, saya ambil adalah basic salary-nya. Lalu saya pindahkan ke jumlah 1. Untuk jumlah 2 itu kalau di ISPT namanya tunjangan PPh, tapi seperti karena saya tidak ada tunjangan PPh, jadi jumlah 2 dikosongkan saja. Lalu untuk jumlah 3 itu adalah total tunjangan yang diterima karyawan. Itu tunjangan lembur, makan atau lain-lain. Di data yang saya punya, untuk jumlah 3 itu ada MT, grade, meal atau tunjangan makanan, overtime itu untuk lembur, dan function all itu untuk tunjangan jabatan. Jadi saya jumlahkan semuanya. Untuk wajib pajak yang pertama itu 2.391.159. Nah, saya tarik ke bawah autofill untuk mengisi data wajib pajak di bawahnya. Lalu data wajib pajak di sini saya pindahkan ke CSP bukti potong. Ternyata ada kesalahan, saya harus menggunakan paste value supaya rumusnya hilang dan diganti dengan hasilnya.
Lalu untuk jumlah 4 itu ada honorarium dan imbalan lain. Untuk data saya kosongkan karena tidak ada honorarium. Lalu untuk jumlah 5 itu ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Kalau di data saya itu ada BPJS. BPJS-nya ini dibayar oleh pemberi kerjanya. Jumlah 6 itu penerimaan dalam bentuk natura. Nah, untuk data yang saya punya itu tidak ada natura, jadi saya kosongkan lagi. Untuk data 7, jumlah 7 itu ada THR, bonus, gratifikasi, tantim dan sebagainya. Itu karena terus THR termasuk, jadi saya akan copy THR-nya. Saya masukkan ke bukti potong. Untuk jumlah 8, itu adalah jumlah dari jumlah 1 sampai 7. Jadi saya akan menjumlahkan ya. Demikian untuk foto penghasilan brutonya. Selanjutnya ada biaya pengurang, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Untuk penghitungannya itu melalui rumus. Berikut adalah rumusnya. Ya, saya sesuaikan dulu dengan data yang ada. Sini saya sesuaikan datanya. Jadi untuk biaya jabatan itu adalah basic salary dikali 5%. Apabila hasilnya lebih dari 500.000, kalau di bawah 500.000 maka yang dipakai adalah 500.000. Lalu untuk biaya jabatan tahunan juga dicari dengan periode dia bekerja. Jadi di sini untuk hasil yang lebih dari 500.000 akan dikali dengan periode akhir kurang periode awal kerja ditambah 1. Itu juga yang hanya 500.000 pas.
Nah, udah ditemukan hasilnya. Jadi berikut adalah biaya jabatan untuk penghasilan masa Desembernya. Selanjutnya kita akan mengisi biaya pensiunnya. Untuk biaya pensiunnya itu kalau di data biasanya disebut dengan Aztec. Ini akan digunakan juga sebagai biaya pengurang bersama dengan biaya jabatan. Pindahkan langsung sini. Beberapa data desimal bisa dihapus dulu semuanya. Setelah itu untuk jumlah 11 itu adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurang jumlah untuk jumlah 11 itu adalah jumlah dari biaya jabatan dan biaya jabatan dan iuran pensiun. Selanjutnya untuk jumlah 12 itu adalah penghasilan neto di jumlah 8 dikurangi hasil dari penjumlahan di jumlah 11. Jadi pekerjaannya sebagai berikut. Hilang desimalnya. Untuk jumlah 13 itu penghasilan itu masa sebelumnya sebaiknya dikosongkan saja. Lalu untuk jumlah 14 itu ada penghasilan neto disetahunkan. Jadi kita copy aja yang ada di 12 jangan lupa copy paste spesial karena ini masih dalam bentuk rumus. Lalu lanjut di jumlah 15 itu, untuk jumlah 15 kita akan pakai rumus VLOOKUP. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Dolar, terus taruh di kolom jumlah, kemudian taruh di masukkan kolom ada jumlah tanggungan, kita buka file master data yang tadi. Nah, di sini kita sebelumnya harus membuat sheet baru yang berisi PTKP. Nah, di sini masukkan data tanggungan dan tabel data tanggungan dan PTKP-nya. Terus select tabelnya.
masukin. Bikin 20 di belakangnya. Nah, sudah muncul datanya. Jangan lupa di autofill sampai bawah. Lalu untuk jumlah 16 itu adalah penghasilan kena pajak sebelum dikurangkan dengan PTKP, dikurang dengan PTKP itu sendiri. Kebetulan di sini hasilnya minus. Saya akan coba ganti dulu. Saya copy paste dulu. Ini saya akan menghapus. Sini saya akan melakukan filter pada angka yang lebih kecil supaya bisa menghilangkan angka-angka yang, supaya bisa mengubah angka yang minus menjadi 0. Jadi yang harus dilakukan adalah ini semua angka akan saya ubah jadi 0. Jadi tidak akan hitungan yang akan lebih mudah lagi. Sudah diubah menjadi kosong. Langkah terakhir yaitu menghitung pajak penghasilan untuk jumlah 17, 19, dan 20 di ESPT. Nah, langkah-langkahnya itu kita akan memakai rumus if dan akan membaginya dengan masa kerja masing-masing karyawan. Untuk itu kita kembali ke master data. Di situ yang harus diambil itu, kalau di data saya itu ada jumlah bulan bekerjanya. Kalau belum ada mungkin bisa dihitung lagi masing-masing datanya. Dia tempel ke sini.
Lalu di kanannya dapat dibuat kolom untuk penghitungan PPh-nya dengan rumus if. Berikut ini adalah rumus yang akan dipakai untuk melakukan penghitungan pajak penghasilan. Ini tertera persenan dari masing-masing apa. Jadi rumusnya itu jika angka di jumlah 16 itu di atas 0 tapi di bawah 50 juta, maka akan dikalikan dengan 5% yang sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan, yaitu gaji 0 sampai 50 juta itu setahun itu hanya dikenakan 5%. Lalu 50 juta sampai 250 juta itu akan dikenakan 15%. Jangan lupa nanti akan dikurang lagi dengan 50 juta, ya dikurang dari perkalian 50 juta kali 5% di apa sebelumnya, dan ditambah juga dengan 2,5 juta. Kemudian untuk gaji 250 juta sampai 500 juta itu dikali 25% dan dikurang juga dengan 250 juta dari pengurangan apa sebelumnya, dan ditambah 3.250.000. Dan terakhir apabila gajinya di atas 500 juta maka dikali 30% ditambah juga dengan 92,5 juta dan dikurang dengan 16 juta. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk data 1 itu memang 0 karena gajinya sendiri hanya sekitar 2 juta dan sudah dikurangi PTKP jadi minus, tapi hasil minus tidak jadi 0 saja. Nah, kita tarik ke bawah dengan autofill. Dapat dilihat gaji dari masing-masing karyawan, jumlahnya beragam dan bermacam-macam sebab sudah dikali dengan jumlah yang berbeda-beda dan dikurangkan PTKP yang beda-beda juga. Untuk memasukkan jumlah 17 itu yang harus dilakukan adalah membagi penghitungan PPh dengan jumlah masa kerja masing-masing karyawan. Tarik autofill. Untuk jumlah 18 yaitu PPh di periode sebelumnya, ini sebaiknya dikosongkan saja. Jangan lupa untuk paste value untuk menghilangkan rumus dan menggantinya dengan angka murni. Hasil yang sama di jumlah 17 bisa dipindah ke jumlah 19 dan 20. Lalu di status pindah untuk wajib pajak yang jumlah masih tidak mencapai 12 bisa diisi dengan
atau baru masuk setelah Januari itu bisa diisi dengan pegawai baru. Dan untuk NPWP pemotongnya bisa diambil dari NPWP pemotong perusahaan terkait. Kalau di sini saya akan pakai NPWP dari direktur utama. Nama pemotong juga pakai nama direktur. Lalu sebelum di-upload ke CSP, sebelum diubah ke CSP dan diupload ke SPT, sebaiknya masa kerja dan penghitungan ini dihapus dulu karena tidak dihitung di sistemnya. Dia akan menimbulkan kebingungan. Tanggal bukti potong bisa disesuaikan, tapi kalau saya sarankan sih akhir tahun masa pajak, itu tanggal 31. Kira-kira begini kalau sudah jadi. Nah, untuk tadi ada kesalahan, untuk status K dan TK tidak perlu ditambahkan 1 atau 2 atau 0, cukup K dan TK saja karena jumlahnya itu sudah ada di sebelah kan di kolom jumlah tanggungan. Jangan lupa untuk melakukan paste value ke semua data untuk menghindari kebingungan dari sistemnya, apalagi untuk rumus VLOOKUP yang butuh dokumen tambahan supaya bisa munculkan datanya. Setelah bukti potong selesai disusun, yang harus dilakukan adalah mengubah formatnya ke CSP, melakukan save as terlebih dahulu ya. CSP yang dipakai adalah CSP Delimited. Kemudian kita masuk ke ranah impor. Dilakukan ya, bisa buka SPT-nya. Untuk SPT-nya Desember 2019 yang tadi sudah diapa. Lalu kita masuk ke impor, dipotong A1. Nah, berikut ada data-data yang tadi sudah dimasukkan. Kita tes ya. 20 impor 20 record sudah berhasil. Data-data yang diperlukan sudah masuk ke bukti potongnya. Apabila ada kesalahan bisa cek error log. Apabila nanti impor tidak berhasil, berikut adalah untuk langkah selanjutnya adalah mengisi pajak masa Desember. Langkah-langkah yang harus dilakukan ya dimulai dari langkah pertama, yaitu adalah dengan menyalin file bukti potong CSP dari folder dokumentasi dan contoh CSP. Nah, di sini ketimbang mengcopy A1, kita di sini akan mengcopy apa bulanan. Lalu kita akan paste ke folder yang diinginkan. Setelah itu untuk folder bulanan dapat dibuka. Nah, di sini di bulan Desember data saya ada 15 wajib pajak yang bekerja di bulan Desember. Maka di sini saya akan isi 15. Untuk masa pajaknya 12, tahun pajaknya 2019. Lalu berikut daftar nama-nama yang bekerja di bulan Desember. Lalu untuk jumlah bruto bisa disalin dari laporan bulan Desember.
Dari sini kalau di data saya itu gross income-nya lalu dapat tempel ke sini. Lalu untuk jumlah PPH Desember itu didapatkan melalui pengurangan total pajak dari Januari November dikurang pajak yang terdapat di A1. Untuk pajak A1 berarti kita akan buka lagi apa file A1 kita, lalu sini saya akan copy data karyawan pajak yang dibuat A1 yang ada di file apa, kemudian saya lanjutkan copy lagi.
ya. Lalu langkah yang dilakukan adalah melakukan pengurangan dari total pajak Januari November dengan S1. Semua datanya di sini minus. Dilakukan adalah memasukkannya ke jumlah PPh. Kesalahan, harusnya di value dulu untuk kode negara. Karena saya pakai data karyawan lokal, maka tidak ada data lalu di sini saya akan NPWP. Jangan lupa untuk mengubah format NPWP menggunakan custom 15 harus buat lagi. Dua tiga pasang. Ya, itu ada sekitar, dicek lagi ya apakah sudah 15.0 atau belum. Jangan lupa strip dan titiknya dihapus. Bila sudah selesai dapat disimpan, dan untuk save as menggunakan format koma delimit. Jadi sepertinya ada kesalahan input.
ada data-data yang ingin dimasukkan, dapat dicoba apa berhasil, si gagal, coba dilihat error log. Nampaknya ada kesalahan dalam memasukkan jumlah dalam format virtualnya. Tadi saya juga agak ragu di bagian dilakukan menghilangkan titik. Ya, sudah berhasil. Nah, karena datanya dua-duanya sudah berhasil, dapat dibuka ya untuk di data 1 tahun pajak. Berikut adalah 12 data yang dikenakan pajak karena penghasilannya melebihi PTKP. Sini ada 8 yang belum. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan penghitungan untuk yang belum. Saya lakukan di sini adalah melakukan filter. Nah, di sini berikut adalah data-data yang masih kosong. Adalah menjumlahkan penghasilan bruto dari yang dari data penghasilan bruto itu jumlah 8. Jumlah penghasilan bruto untuk yang penghasilan tidak melebihi PTKP. Masih ada 0. 83.456.123. Ya, untuk bagian B bisa disimpan. Oh, jangan lupa isi jumlah pegawainya itu ada 8 orang yang nanti setelah 8 ini untuk BPA 1 dapat dicetak
tapi komputer saya punya masalah, masih belum bisa jadi munculnya seperti ini. Tapi kalau ada nanti akan muncul surat SPT A1 nya. Kemudian selanjutnya itu untuk akan dilakukan adalah mengisi kelengkapan untuk satu masa pajak. Adalah SPT induk sekarang. Berikut ini untuk masa Desember. Di sini di checklist bulan 12 tahun 2019. Di sini yang data ini cuma untuk kelebihan penyetoran. Di sini untuk lampirannya. Nah, jangan lupa untuk mengisi data mengenai data apa di halaman akhir. Sesuaikan tempatnya, saya akan isi Jakarta Timur. Ya, sepertinya sudah bisa disimpan. Ya, ini juga bisa dicetak, namun komputer saya sedang ada masalah, jadi tidak dapat muncul. Demikian panduan untuk mengisi SPT masa Desember dengan aplikasi SPT dan metode CSP. Sekian dari video saya.